Halo, selamat datang di NLP TV, channel perubahan diri, bersama saya RH Wiwoho. Sahabat, saya kerap bertanya-tanya, kapan persisnya seseorang mulai mendambakan penerimaan atau acceptance? Apakah saat kita lahir? Apakah saat pertama kali kita merasakan sakit hati karena tidak diterima? Apakah saat kita mulai ditantang dalam sebuah kompetisi? Apakah ketika kita dibully oleh teman sebaya? Apakah saat kita jatuh cinta? Apakah saat kita memulai pekerjaan baru? Apakah saat kita pindah domisili? Apakah saat kita menulis buku atau lagu pertama? Saya yakin semuanya benar. Ketika orang merasa butuh untuk diterima, dia akan melakukan terobosan, lompatan besar atau upaya apa saja. Para atlet misalnya, mereka akan menggunakan doping untuk menang, sebab kemenangan identik dengan penerimaan. Saat jatuh cinta, kita ingin seluruh eksistensi kita diterima oleh si dia. Para penulis buku akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk merangkai kata yang tepat agar pembacanya senang dan berusaha keras untuk menerbitkannya. Tak beda dengan pengubah lagu. Menjadi anggota baru di keluarga pasangan akan menciptakan kebutuhan untuk diterima secara utuh. Di pekerjaan baru, kebutuhan penerimaan adalah sebuah keniscayaan. Kita berusaha menyesuaikan diri agar bisa rileks dalam mengaktualisasikan 100% diri kita seutuhnya. Ketika pindah domisili, bisa diterima oleh lingkungan adalah upaya penting untuk menetap di sebuah tempat. Dan hal yang tak boleh dilupakan adalah tekanan teman sebaya. Ini hal yang sulit. Anak-anak yang baru masuk sekolah menengah paling menderita dengan perkara satu ini. Hormon dan emosi mereka bergolak, sehingga menjadi mudah baper. Kekhawatiran mereka sebelum naik ke jenjang berikutnya menjadi sebuah fakta yang harus dihadapi. Berhasil menyesuaikan diri dan diterima oleh teman-temannya, ibarat telah memenangkan lebih dari separuh pertempuran. Menjadi seorang bayi pun butuh penerimaan dunia dan ingin melihat orang tuanya tersenyum senang. Pukulan karena tidak diterima untuk pertama kalinya, rasa sakitnya bak diiris sembilu. Ini akan melukai kita seumur hidup, menorehkan luka yang membekas sepanjang hayat. Semua kekhawatiran, kebutuhan, dan keinginan ini ada di dalam diri semua manusia. Mungkin di antara kita ada yang tidak terlalu mementingkan untuk diterima, sebagaimana yang lain. Namun ada juga yang tidak dapat hidup tanpa penerimaan. Orang seperti ini akan cenderung terobsesi dan berusaha sangat keras agar memperoleh penerimaan. Kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan memengaruhi harga diri atau self-esteem kita. Nantinya hal itu akan berpengaruh pada stabilitas emosional kita. Dari sinilah kecemburuan, kekhawatiran, dan kecemasan muncul. Jika Anda tahu perasaan gagal diterima atau perasaan rendah diri atau low self-esteem, artinya Anda tahu bahwa Anda dikendalikan oleh kekhawatiran yang menyertainya. Itu akan mengkonfirmasikan seberapa banyak hidup Anda terkurung oleh pikiran-pikiran seperti itu. Rasa rendah diri dan tidak adanya penerimaan dapat membuat seseorang benar-benar merasakan bak dalam peperangan. Mirip pemikiran tentang iblis baik dan iblis jahat. Tentu ini bukan hal yang menyenangkan. Mereka harus menyeimbangkan kedua pikiran tersebut. Mereka juga harus menanggung rasa bersalah atas efek hasil peperangan di kepalanya ini pada orang-orang di sekitarnya. Belum lagi pertanyaan konstan yang dihadapi seseorang seperti yang sering saya utarakan dalam seminar-seminar NLP saya. Perasaan. Sebuah rasa sakit tambahan bagi orang yang selama ini telah disiksa oleh rasa keterasingan. Jadi, jika Anda bertemu dengan orang yang gagal memperoleh penerimaan atau merasa harga dirinya rendah, peluklah mereka. Cobalah untuk lebih bersabar kepadanya, karena perasaan itu tak dapat secepat kilat dihentikan. Kita semua butuh dukungan dan penerimaan untuk melewati titik terendah self-esteem kita. Percayalah, menendang seseorang yang sedang terpuruk tidak akan pernah membantunya untuk bisa bangkit. Sahabat, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Silakan subscribe untuk mendukung channel kami.
Sampai jumpa di video selanjutnya.